warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas tercinta ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu Pendidikan Kebudayaan Daerah, yakni Ibu Royhani Siregar, Magister Pendidikan, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Adapun tujuan kami berdiri di depan ini adalah untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul bentuk dan aktivitas serta nilai kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurwahid Harahap, saya sebagai moderator, dan di samping kiri saya, perkenalkan, nama saya Ania Sari sebagai pemateri pertama, dan saya Nini Kamera sebagai materi kedua. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Pemateri pertama kami persilakan. Bentuk dan aktivitas kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang cukup luas dan beribu kota di Padang Sidimpuan. Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kabupaten Benteng, Natal, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah pemekaran ibu kota ini berpindah ke Kecamatan Siciro. Bentuk dan aktivitas kebudayaan yang ada di Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan di Tapanuli Selatan. A. Gondang. Gondang termasuk budaya pesta pernikahan yang kental pada masyarakat Tapanuli Selatan. Gondang merupakan gendang khas Batak yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan. B. Mengolet boru. Rangka ini dilakukan ketika pengantin perempuan akan keluar dari rumah. Ia akan dihadang oleh sepupunya laki-laki yang meminta uang. Uang tersebut berupa upah yang telah menjaga si pengantin perempuan selama sebelum menikah. C. Mangalap boru. Mangalap boru dilakukan saat pihak laki-laki beserta rombongan keluarganya datang ke rumah pihak perempuan untuk melakukan ijab kabul. D. Mangalaihan mangan. Acara ini hanya dilakukan oleh pihak mempelai perempuan saja, di mana budaya ini sebagai simbol pengasuh terakhir dari orang tua kepada putrinya yang menjadi istri orang lain. 2. Lagu tradisional Onang-onang. Onang-onang adalah kesenian tradisional yang berupa nyanyian yang diiringi oleh musik tertentu. Kesenian ini biasanya dimainkan pada saat Godang Sembilan atau pada acara-acara tertentu saja. Susunan acara tradisional Onang. A. Pembukaan. B. Penjelasan maksud upacara. C. Latar belakang panortor pujian. D. Nasihat dan doa. 3. Alat musik, nuhur, dan gengo. Alat musik ini terbuat dari bambu yang diberi lubang gema dan lubang bambu yang dipasang sinar hijau. 4. Marhusip atau martanda. Marhusip adalah jenis berbisi antara muda-mudi yang dibatasi oleh bangunan rumah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. 5. Tradisi marpege. Tradisi marpege adalah suatu tradisi berkumpul atau mengumpulkan uang yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk membantu calon suami menyediakan mahar atau uang yang telah ditempatkan pihak perempuan. 6. Bahasa taksir. Masyarakat Tapanuli Selatan pada umumnya menggunakan bahasa Batak Angkola dalam fungsi sehari-hari. 8. Makanan khas. Tepatnya di Sipiro yaitu terkenal dengan ikan mahar, singar menyelong, dan bahan sambal tarumak khas Sipiro. D. Nilai dalam bentuk dan aktivitas budaya yang ada di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan. 1. Dalian Datolu. Dalian Datolu artinya hubungan masing-masing unsur di dalamnya diatur melalui norma atau artikel yang disebut apatudo atau abab. 5. Tradisi marpege-pege. Tradisi marpege-pege yang sudah sangat membudayakan dan selalu eksis selama bertahun-tahun lamanya. 3.
Markusip. Tradisi Markusip ini berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar budaya yang melaksanakan kepada konsep-konsep nilai aturan-aturan maupun norma-norma yang sudah berlaku yang dianut oleh masyarakat Tapanuli Selatan. 4. Manggan-Burangir. Pada tradisi Manghijau Boru yang bertempat dengan acara pernikahan banyak dilakukan tradisi Mangan-Burangir pada bagaimana seorang ibu dalam kehidupan berumah tangga. 5. Mangungkap. Pada adat Tapanuli Selatan baik di negeri asal maupun di perantauan dikenal tradisi mengungkap pada menyajikan berangkat makanan berupa upah dalam pesta pernikahan. Baiklah, untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi pertama yang dimana terdiri dari 3 pertanyaan. Kami persilahkan. Kepada Nurlaila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaila Harahap, saya dari perwakilan kelompok 11. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertanyaannya, apa yang terjadi bila salah satu warga tidak mengikuti Marsiala Pari? Kepada Devi Azhari kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya pada halaman ketiga, slide kedua yaitu Markusip. Di mana kita tahu Markusip merupakan kebiasaan manusia. Jadi pertanyaannya, apakah Markusip merupakan kebudayaan tafsir atau kebiasaan umat manusia? Kalau iya, tolong jelaskan. Apakah Markusip merupakan kebudayaan tafsir atau kebiasaan umat manusia? Baiklah, untuk pertanyaan ketiga kami persilahkan. Mas Nian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tapanuli Selatan termasuk dalam suku apa? Baiklah, terima kasih. Baiklah, untuk itu berikan kami waktu kurang lebih dari 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, untuk pertanyaan dari saudari Nurlaila akan dijawab oleh pemateri pertama. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurlaila. Pertanyaannya, apa yang terjadi bila suatu warga tidak melakukan tradisi Marsiala Pari? Yang terjadi bahkan pekerjaan lama selesai dan orang yang membantu juga tidak ada. Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari kami? Jika tidak ada, apakah Nurlaila dapat menerima jawabannya? Baiklah, untuk untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Apakah kebudayaan Markusip merupakan kebudayaan tafsir atau kebiasaan manusia? Jelaskan. Menurut saya kebudayaan Markusip ini termasuk kebudayaan khas dari tafsir dan juga bisa merupakan kebiasaan manusia yang dapat kita lihat sekarang.
Kita juga mengetahui bahwa arti dari markusip adalah sejenis berbisi antara muda-mudi yang dibatasi oleh bangunan rumah pada zaman dahulu. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahi jawaban dari kami? Jika tidak ada, apakah saudari Depi dapat menerima jawabannya? Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Kak Rinci Cornela. Baiklah, untuk materi ketiga jawab oleh pemateri ketiga. Mari saya menjawab pertanyaan dari saudara Masiati. Dapat pertanyaannya. Tapanuli Selatan termasuk suku apa? Bentuk asli Tapanuli Selatan adalah suku Batak Angkola yang masih dekat dengan suku Batak Toba. Selain suku Batak Angkola, ada juga suku lain, umumnya adalah Batak Toba atau Mandailing. Meskipun sering disamakan, namun suku Angkola dan Mandailing adalah suku yang berbeda. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahi jawaban dari kami? Jika tidak ada, apakah saudari Masnianti dapat menerima jawabannya? Baiklah, terima kasih. Untuk sesi kedua kami akan membukanya. Untuk saudari Andi Andriani kami persilahkan. Andi Andriani kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyajian. Pertanyaannya, budaya apakah yang terkenal dari Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan? Baiklah, terima kasih. Untuk kepada Febri Anesti kami persilahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melestarikan tradisi mangan banjir? Baiklah, terima kasih. Untuk yang terakhir kami persilahkan. Di sini saya ingin bertanya tentang mengolah guru. Siapakah yang akan mengolah pengantin perempuan yang akan keluar dari rumah? Baiklah, terima kasih. Untuk itu teman-teman berikan kami waktu 10 menit dalam menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Ania Sari. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anggi. Yang pertanyaannya, budaya apa yang terkenal di Sumatera Utara, khususnya Tangsel? Ada budaya yang terkenal yaitu 1. Markusip, Martandang, dan Marbondang. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah teman-teman ada yang ingin menambah jawaban dari kami? Jika tidak ada, apakah saudari Anggi Anggra ini dapat menerima jawabannya? Apa itu Marbondang? Markusip. Baiklah, saya akan menambahkan jawabannya. Markusip merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang biasa dilakukan oleh muda-mudi di Tapanuli Selatan pada masa lalu. Sedangkan Marbondang adalah termasuk budaya pesta pernikahan yang kental pada masyarakat Tapanuli Selatan. Gondang ini merupakan benda khas Batak yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan, misalnya acara tortor. Apakah saudari Andi yang lain dapat menerima jawabannya? Baiklah, untuk pertanyaan kedua akan saya jawab sendiri. Yang dimana pertanyaannya, bagaimana melestarikan tradisi makan Burangil? Menurut saya,
biasanya dilakukan oleh para adat Agobangan dan untuk wajib makan burangir. Apa itu burangir? Dalam tradisi makan burangir di dalam Tapanuli Selatan dikaji secara tradisional. Makan burangir ini merupakan intisari kebudayaan masyarakat Batak yang diwarisi secara turun-temurun. Karena sudah khasnya dan tidak boleh ditinggalkan kalau kita melakukan acara manortor. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahi jawaban dari kami? Jika tidak ada, apakah saudari Febriani dapat menerima jawabannya? Baiklah, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh pemateri kedua. Kami persilakan. Saya menjawab pertanyaan dari Sakina. Apakah yang akan mengolah mengandung perempuan? Jawabannya anak nambur. Saya mau tanya sama apa? Saya belajar. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin menambahi jawabannya, kami persilakan. Baik kok. Ayo. Sampai wadah lembur nih. Baiklah, untuk kesimpulan materi pembelajaran kita di hari ini adalah berdasarkan penjelasan di atas kemudian aktivitas kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Selatan adalah yang pertama pernikahan di Tapanuli Selatan, yang kedua lagu tradisional atau onang-onang, yang ketiga alat musik nungnung atau dan gengong, yang keempat musik dan martandan, yang kelima tradisi marpege-pege, bahasa Tangsel dan makanan khas. Sedangkan nilai dari aktivitas kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan, dapat kita lihat dari aktivitas dari Hanatolu, tradisi marpege-pege, musik, mangan burangir, serta mafupa. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.